Shalom Jemaat GB Victory, umat berkemenangan ya Tuhan. Kita jumpa pagi ini dalam Victorious Devotion, mau merenungkan kebenaran firman. Sebelumnya kita mau satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih, untuk anugerah, untuk penyertaan Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami, terus memberikan penghiburan bagi kami, terus menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami pagi ini untuk renungkan kebenaran firman, dan berkati kami untuk kami mendapatkan pengertian yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, Shalom. Pagi ini kita sungguh bersuka cita pastinya, karena kita mau ada di dalam Victorious Devotion, tempat di mana kita bersaat teduh. Pagi-pagi kita bersaat teduh untuk merenungkan kebenaran firman. Judul kita di pagi ini saya beri judul Mengabdi dalam Kelelahan. Oh, luar biasa. Ayatnya terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam realitas kehidupan kita nggak bisa dipungkiri bahwa acap kali kita mengalami yang namanya kelelahan. Dalam hidup jasmani kita mengalami kelelahan. Demikian juga kita di dalam melayani Tuhan. Bagaimana apa yang kita kerjakan, seperti apapun yang kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita, baik di rumah sebagai bapak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mungkin guru, sebagai dosen, sebagai pekerja, sebagai atlet, mungkin apapun yang jadi aktivitas kita, profesi kita di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itulah ladang pelayanan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di setiap aspek kehidupan kita yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, tentunya bukan hanya di gereja saja melayani Tuhan, tapi di seluruh hidup kita itu ladang pelayanan. Dan kita acap kali kita merasa lelah, kita merasa capek, letih, ya. Apapun yang kita kerjakan di gereja, pengkhotbah kah, pendoa kah, pemusik kah, asyar kah, multimedia kah, ya di luar sana, atlet kah, tadi saya bilang guru atau pegawai negeri sipil, atau mungkin Anda sebagai seorang advokat pengacara, atau Anda mungkin sebagai seorang aparat keamanan, polisi atau TNI, atau pegawai di kejaksaan, apapun itu, kita pasti pernah mengalami yang namanya kelelahan. Tetapi ingat satu hal, apapun profesi kita, saudara dan saya, itulah pelayanan. Dan melayani di dalam keadaan yang mungkin kita lelah, kita mau tetap mengabdi. Haleluya. Ya, saya menyampaikan pesan di tengah-tengah keputusasaan umat yang sedang dibuang. Mereka letih, merasa hilang harapan, nyaris menyerah. Pesan Yesaya menegaskan bahwa kekuatan manusia memang terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak akan pernah terbatas. Dan kekuatan Tuhan itu yang memberikan saudara dan saya kekuatan untuk dapat mengabdi di tengah-tengah atau di dalam kelelahan. Apapun aspek pelayanan kita, nggak mesti di gereja, di segala aspek tadi saya katakan sebagai sebuah pembuka. Contoh yang sederhana, kita pasti yang mungkin ya sebagian besar kita memiliki HP atau gadget yang kita pakai hari lepas hari, baik untuk kerja, untuk chat, untuk mesin pencari dan lain sebagainya, untuk bertelepon dan lain sebagainya, kita pakai terus. Tapi kalau kita nggak charge lagi, nggak recharge, dia tetap akan berturun powernya, akan membutuhkan power tambahan. Ya, ada banyak cara orang untuk merecharge. Mungkin main di mall, mungkin bertemu dengan orang-orang yang dikasihi, itu juga sebagai recharge. Tapi kita mau recharge sesuatu yang luar biasa, yang tidak akan pernah didapati di luar. Ya, kita butuh recharge, betul. Ya,
Bagaimana caranya mengabdi di dalam kelelahan itu? Yang pertama, mengandalkan kekuatan Tuhan. Recharge-nya dengan Tuhan, andalin kekuatannya Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 berkata demikian Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Allah berbicara kepada seorang Paulus bahwa cukup kasih karuniaku bagimu. Luar biasa. Artinya Tuhan tidak menunggu kita menjadi kuat dahulu baru Tuhan akan pakai saudara dan saya. Justru di dalam perasaan gak mampu, kelelahan, merasa tak berdaya itu, dikatakan kuasa Allah sempurna. Kenapa? Kita gak ngandelin kuasa kita. Kita gak ngandelin kekuatan kita sendiri. Dalam kehidupan ini mungkin banyak keadaan-keadaan yang membuat kita merasa gak mampu, kita merasa gak sanggup, kita merasa bahwa enough Tuhan. Aku gak mampu lagi berjalan, aku gak mampu lagi melanjutkan, aku gak mampu lagi ada di posisi ini, aku gak mampu lagi melayani, aku gak mampu lagi mengabdikan diri bagi Tuhan. Ada situasi-situasi yang mungkin sedemikian kita alami, tetapi firman Tuhan ini katakan cukup kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karuniaku bagimu, Anas. Cukup kasih karuniaku bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah andalkan kekuatan, pengalaman, kemampuan kita. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia berbicara soal apa? Soal sesuatu yang saudara gak mungkin mampu untuk terima, gak layak untuk terima, tapi itu berlaku bagi saya dan saudara. Itu kasih karunia. Dalam banyak hal, dalam banyak kehidupan kita, dalam kehidupan saya, andalkan kekuatan Tuhan, andalkan kasih karunia Tuhan, dan terus mengabdi di tengah-tengah kelelahan yang kita alami hari-hari ini. Mau? Amin. Ayo kita saling topang satu dengan yang lain. Ingatkan, ayo andalkan kasih karunia. Andalkan kasih karunia. Andalkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Yang kedua adalah kita butuh waktu, kita butuh istirahat di dalam hadirat Tuhan. Yang apa tadi yang saya katakan, recharge, untuk mengisi power kita lagi. Kita berhentilah dari segala hal yang menyibukkan kita, yang membuat kita lelah. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jujur di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku lelah, aku letih, aku butuh Engkau. Dan akui di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk recharge di hadapan Tuhan. Recharge di hadirat Tuhan. Dikatakan di hadirat Tuhan. Makanya Daud bisa berkata bahwa lebih baik 1 hari di hadirat-Mu. Lebih baik 1 hari dia di rumahnya Tuhan ketimbang 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Dia recharge, dia dikuatkan, dia dipenuhi, dia diisi kembali. Haleluya. Yang ketiga, buah pelayanan itu muncul pada waktunya Tuhan. Mazmur pasal yang ke-126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Ada waktu kita menangis, ada waktu mungkin kita mengabdi tengah-tengah kelelahan kita. Tuhan, aku gak sanggup. Lakukan. Menangis. Di sini dikatakan menabur dengan mencucurkan air mata. Kelelahan sering bertambah karena kita merasa tidak dapat melihat hasilnya. Jangan minta instan, jangan mau dibodohi karena kita meminta hasil yang seketika. Pelayanan adalah waktu kita menabur, waktu kita terus menabur, dan kita akan menuai pada waktu yang Tuhan sudah siapkan. Pada waktu petani menabur benih, akan ada waktu untuk panen. Waktu panen adalah waktu yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya. Lelah? Iya. Letih? Iya. Ayo mengabdi dalam kelelahan kita.
mengabdi di tengah-tengah kelesuan kita. Ayo kuatkan dan terus mengabdi dalam apapun kondisi saudara dan saya saat ini. Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kita waktu untuk menabur dengan sorak-sorai. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan. Kami berhenti merenungkan, tapi kami terus mau firman ini ada di hati kami. Tidak hanya merenungkan pada saat berdevotion, tapi merenungkan sepanjang hidup kami. Kami tidak mau berhenti merenungkan sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, untuk renungkan bahwa kami tetap harus mengabdi di dalam kelelahan. Berikan kami kekuatan dan kemenangan. Dalam nama Yesus berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.